Halo guys, selamat datang di podcast Ruang 44. Di episode 7 kali ini, kita akan membahas sesuatu yang lebih menarik. Apa nih? Sebelum itu kita perkenalkan dulu siapa ya di sini. Tentu dengan 4 orang mahasiswa. Ya, masih mahasiswa. Nggak nambah. Dengan aku Nida, ada Ahla, ada Dia, dan ada Frisky. Halo semuanya. Hai guys, Tabel. Seru banget loh. Oh baik ya, alhamdulillah. Nggak pusing kan? Alhamdulillah masih sehat. Ya, lanjut aja ya. Di episode 7 kali ini tuh kita akan membahas apa aja sih yang didapat kita waktu kuliah di Poltekkes Surakarta ini. Sistem pengajarannya, fasilitasnya, UKM atau organisasi, atau lingkungannya. Oke, lanjut aja. Pertanyaan pertama nih. Sistem pengajaran. Sistem pengajaran di Poltekkes ini pakai SKS atau paket sih? Pakai apa ya? Pakai buku. Sistem kebutuhan mana? Pakai paket beli di Gramet. Paket M geprek, enak banget. Paket apa, Mbak? Geprek atau chicken cheese? Oh, ternyata chicken cheese. Menurut Mbak Dia di Poltekkes pakai paket apa? Bisa pakai sistem pengajaran apa? Duh, salah nih. Oke. Sistem Poltekkes sendiri ya. Yang pasti kalau universitas lain kadang SKS-nya itu bisa milih ya. Kayak mereka cepet-cepet, yang penting 20 SKS, apa aja matkulnya gitu. Dan bayarnya juga per SKS kadang. Universitas lain yang aku tahu sebenarnya kayak begitu. Kalau di Poltekkes sendiri tuh kita kayak anak SMA sih sebenarnya. Aku nggak tahu itu nama sistemnya apa, tapi sistemnya kayak gini. Itu kayak di SMA banget. Jadi kita udah diatur matkul semester pertama tuh apa, terus berapa jamnya tuh pokoknya udah diatur sama kampus. Kita cuma tinggal duduk manis, memakai seragam yang kita punya dari kampus, tentunya ditentukan oleh kampus. Itu kita duduk manis, belajar. Senin belajar ini, Selasa belajar ini, Rabu belajar ini. Jadi udah ditentuin gitu semuanya. Dan itu enak sih. Jadi nggak pusing-pusing cepet-cepet SKS atau kelasnya juga kita netep ya, udah kayak anak SMA banget sih. Kelasnya kita tuh netep di salah satu kelas itu. Jadi dosennya aja yang pindah-pindah. Kalau universitas lain kan kadang kalau matkul ini nih kelasnya di sini gitu yang aku tahu dari mana aku perbedaannya gitu. Iya betul. Masih di kelas yang sama kecuali kita ada praktikum yang mengharuskan kelas. Tapi agak jarang buat praktikum lain. Menurut kalian ada nggak kelebihan kekurangan dari sistem pengajaran ini tuh? Suka enaknya sistem di Poltekkes, nggak enaknya gimana gitu? Yang mau nambahin? Mbak Frisky? Kalau di jalan enak aja ya nggak Fris? Kan lulus bareng, terus jadwal udah diurusin sama prodi, jadi ya apa susahnya gitu. Kita tinggal menunggu aja. Sidang juga ditentuin dosennya siapa, terus waktunya tuh kapan gitu. Kita enak ya. Nggak yang harus kalau kamu nggak selesai nih sidang kamu terserah kamu gitu. Kalau misalnya kamu belum selesai ya kamu berarti lanjut tahun depan gitu. Jadi terserah kamu kehidupannya. Kalau kita tuh udah dijadwalin ya. Jadi kayak yang terserah dosen. Sidang kamu tuh minggu ini, ya harus minggu ini. Jadi kayak yang enak-enak aja ya. Kan kadang mahasiswa deadline ya. Jadi kayak kalau ada deadline tuh kayaknya enak gitu ya. Targetnya tuh ada gitu. Enak banget. Terpacu untuk mengerjakan dan menyelesaikan semuanya. Hamin satu dikerjain. Tapi ada loh yang sekarang tuh kayak makin ketat. Soalnya
banyak sekarang nggak banyak juga sih, beberapa kayaknya ada yang nggak ikut UKOM atau ikut UKOM susulan. Akhirnya kan mereka pada lepas dari jadwal wisuda kan. Terus aku kurang tahu sih dia tuh bakal di wisuda bareng wisuda belakangan susulan atau wisuda tahun depan ikut kita gitu. Jadi kayak kasihan aja gitu kalau jadi sekarang tuh kalau nggak lulus UKOM juga harus ngikut lagi tahun depan atau ikut susulan gimana. Jadi harus kayak lebih berusaha aja sekarang tuh kayaknya kalau UKOM tuh harus kayak bener-bener diikutin, bener-bener belajar. Walaupun kita tetap dipaketin kayak matkulnya, waktunya, tapi kita harus juga punya apa ya? Ibaratkan itu kayak usaha buat lulus gitu loh. Yang penting jangan males aja ya. Insya Allah sistem pengajaran nggak terlalu berdampak kok. Ya ikutin aja pengaturan dari kampus. Contohnya seperti Nida. Nida ini rajin sekali, sebelum proposal dia setahun sebelumnya sudah menyiapkan jurnal-jurnal yang akan dia teliti. Iya. Semester sebelumnya kalau nggak salah ya udah kepikir. Apa sebelum masuk Poltekkes ya kamu udah mikirin skripsi? Dia aku udah mikirin tuh judul skripsi tuh. Judul banget. Karena aku nggak TK. Oh iya, benar. Masya Allah memang. Malang kan? Nida. Sekarang mungkin Nida sudah merencanakan disertasinya untuk S3? Sudah, alhamdulillah. Ya Allah. Ini gimana saya hidup? Fasilitas apa aja yang didapat kita waktu kuliah di Poltekkes? Apa nih? Yang ada di Poltekkes sih kita. Ya, Poltekkes Surakarta khususnya jurusan terapi wicara. Apa aja yang dapat? Mbak Ahla, apa aja yang Mbak Ahla dapat? Fasilitas di kampus apa aja sih Mbak Ahla? Ya, Kita pengen tahu Mbak Ahla. Dapat seragam. Kamu jarang ke lab jadi nggak tahu fasilitas. Jangan-jangan kamu jarang ke kampus. AC. AC-nya dia. Tapi Kursi. kurang kayaknya. Kursi. Fokus. Apa tadi? Infokus. Oh iya punya. Ada laptop per kelas. Jadi kayak bagus aja gitu loh. Kalau rusak ketahuan siapa yang make. Jadi include-nya itu kayaknya ada seragam, kelasnya ber-AC, ada proyektor, terus laptopnya masing-masing sendiri, wifi tentunya. Apa ya? Intinya enaknya seragam sih. Lab juga ada lab. Alat-alat pemeriksaan. Terus kayak manekin kayak anatomi telinga, anatomi otak mungkin ya. Kalau perpustakaannya nih, menurut kalian lengkap nggak perpustakaan buat jurusan terapi wicara sendiri gitu? Iya banyak ya guys ya, bukunya bahasa Inggris semua. Oke, kesimpulannya fasilitas yang didapat ya ada lab, ada perpus, seragam, kelas, terus ya bagus sih ada AC-nya, ada laptopnya. Agak umum ya Bu. Ya umumnya di kampus lah ya, semuanya dapat. Untuk labnya ya ada ya lumayan bagus dan alat-alatnya juga lumayan lengkap, lumayan lengkap lah. Oke, pertanyaan ketiga nih, UKM atau organisasi yang ada di Poltekkes? Siapa ya? Dari Nida dulu. Kan Nida ada kan banyak. Enggak loh, Nida loh banyak. Ada UKM pusat, ada UKM HMI. jurusan. Iya banyak loh, Nida ini super aktif. Ada pramugari. Oh, aktif banget. Sampai nggak bisa tidur gitu ya. Aduh, rajin banget. Nida parah, Nida rajin banget. Unit, jelasin. UKM organisasi ya ada. Dari pusatnya dulu ada apa? BEM. Oh, iya. Gimana sih Mbak? Organisasi paling tinggi DPM. DPM apa? DPM, terus ada BEM, ada DPM di tingkat jurusan. HMJ kalau setiap jurusan, ada BPM,
Ya itu sih kalau organisasinya, organisasi yang apa namanya formal, iya kan? Organisasi formal. Ada HMI, UKM. Itu maksudnya UKM sih. Kalau UKM sendiri ada yang UKM pusat, ada UKM jurusan. UKM pusat tuh seperti Mbak Ahla ya, ikut basket. Wih, Mbak gimana basket? Basket sombong. Udah pensiun saya, Mbak. Encok-encok udah ini. Tidak pensiun. Tapi gimana dengan Udah UKM pensiun. basket pusatnya dan juga jurusan? Perbedaannya apa tuh, Mbak? Ya di jurusan sama di pusat. Nah, maksudnya apakah ada yang beda gitu? Pengajarannya atau apanya gitu? Kalau Fasilitasnya untuk apa sih? Fasilitas antara yang UKM-nya jurusan itu sama Poltek tuh apa? gimana? Apakah bagus? Sama aja sebenarnya. Tapi mungkin beda aja pemainnya, sistem latihannya. Kalau di pusat kan memang berarti mewakili kampus. Jadi ada beberapa dari jurusan-jurusan gitu. Mungkin jurusan perawat, ada yang jurusan akupuntur. Jadi lebih banyak aja temen kalau mau ikut UKM pusat. Nanti temennya nggak TW aja, pasti ada dari jurusan lain. Kalau UKM jurusan, ya berarti nanti mainnya di dismentalis aja. Kayak mewakili jurusan kita gitu loh. Kalau menang ya alhamdulillah, kalau kalah ya alhamdulillah juga. Gimana? UKM pusatnya itu ya banyak, ada salah satunya basket tuh Mbak Ahla, terus ada pramuka, ada UKM keagamaan dari agama Islam atau agama Kristen. dijadiin satu, Mbak. Ada enggak beda-beda dong, ada agama Islam, ada UKM agama Kristen. Terus yang untuk jurusan itu ada KSR. Ayo Mbak, KSR bagaimana? KSR sendiri apa itu ya Mbak? KSR itu ya KSR seperti PMR kalau SMA. Korps Sukarelawan. Singkatan dari Korps Sukarelawan. Dinaungi oleh HMJ, tapi kita diawasi di bawah pengawasan PMI juga sih, PMI Solo. Dan itu seru. Wow, pasti sangat seru banget ya Kak Dia. Coba diceritain gitu pengalaman yang Kakak dapat dari KSR. Tunggu dulu, sebelum itu aku mau tanya, R-nya tuh apa ya? Tadi kan Korps Sukarelawan, R-nya apa? SR-nya itu sukarelawan, Bu. Oh, suka sama relawan gitu maksudnya. Nah, gitu. Oh, berarti Sekali. suka sama relawan ya? Pokoknya seru sih. Pokoknya seru banget deh. Kalau kalian penasaran kan, ikut aja KSR Terabucar. Itu Di tapi sini ada seleksinya. ya banget nih. Enggak. Ini kayak promosi KSR. Enggak, ya maksudnya kayak gimana? Tadi Prisky nanya apa sih? R-nya apa? Ada seleksinya, Ada KSR ada seleksinya, seleksinya. Ada seleksinya. Mbak. Ada. Jadi Gimana maksudnya sukarelawan tapi harus diseleksi maksudnya gimana? Kan namanya sukarelawan ya orang ya sukarelawan aja gitu. Kenapa harus diseleksi? Karena kita tes apa? ini loh kayak diwawancaranya kayak gini nih, kayak Frisky gini nanya-nanya. Membuat saya deg-degan ya. Aku pernah dapat informasi, ini seru sih. Mereka bilang mereka relawan. Atau enggak mereka ya relawan lah ya. Nah, seharusnya relawan itu juga kan punya ilmu ya. Yang kayak ngegotong korban juga harus. Jangan bisik-bisik, ayah kagak dengar. Nggak denger, tah. Maaf. Kenapa relawan itu harus dipilih ya? Iya. Kita juga harus milih mentalnya kayak gimana gitu. Karena waktu itu pernah deh aku dapat informasi seru sih. Sebenarnya pernah waktu itu kayak ada tsunami, bencana di mana gitu. Itu kan banyak korban. Ada yang bilangnya relawan. Ya mungkin dia awalnya relawan ya. Tapi karena melihat kayak korban nih pakai cincin atau apa, si korban ini kan udah meninggal gitu ya. Nah, dia tuh pakai emas atau apa gitu perhiasan. Diambil.
Wow. Karena ya mungkin dia awalnya relawan atau apa kali ya, mungkin awalnya relawan tapi karena kesempatan gitu ya, kayak ada orang meninggal nih, emasnya banyak nih, nah diambil tuh. Tapi sebenarnya kalau kalian tahu ilmunya, mas-mas kayak gitu tuh nggak bisa diambil karena infeksi orang-orang yang kayak dia kayak harus diamputasi gitu, infeksinya tuh gede gitu loh. Akhirnya waktu itu pernah salah satu orang itu ambil emasnya dipakai, padahal di emasnya itu terdapat banyak kuman gitu lah ya. Akhirnya dia juga jadi ikut kena gitu. Ketularan. Jadi harus diamputasi malahan. Wah. Jadi kan kita harus mengetes ya mentalnya bagaimana, kesukarelaannya bagaimana gitu dong. Selanjutnya nih, Mbak Friski sebagai anggota HMI. Bisa-bisanya loh kita panggilkan Friski. Apa sih tadi pas kamu manggil Friski, aku mikir loh, Friski ikut UKM apa ya gitu. Aku mikir loh Memang tetap ya, HM itu membawa kebaikan sekali guys. Kalian jadi bisa kenal relasi ustadz-ustadz meskipun aku tidak mengalaminya ya guys. Tapi dari yang aku lihat ya guys. Bener banget ya. Iya, dari pengamatan aku tuh itu sangat bisa membuahkan atau bisa menanam ladang amal nanti di akhirat, karena kita kan kita juga bikin pengajian, bikin kajian itu kan kita ya bersih musola. Itu dia itu yang sangat rajin, masya Allah, bisa dicontoh itu ya. Itu contoh-contoh UKM sama organisasi yang di Poltek. Masih banyak lagi mungkin dari jurusan lain yang kita nggak tahu. Yang jelas ini yang ada di jurusan terapi bicara ya yang kita tahu, dan pusat mungkin masih ada yang belum tahu. Dan oke, nih pertanyaan terakhir, lingkungan di Poltekkes itu gimana ya, lingkungan di Poltekkes sendiri khususnya di kampus terapi bicara, karena kita kan anak terapi bicara ya, jadi lingkungannya di Poltekkes kampus jurusan terapi bicara atau kampus 1. Ya semuanya baik-baik saja, dari lingkungan, dari fasilitas, semuanya baik-baik aja. Bahkan rasanya seperti di rumah sendiri ya, saking sepinya gitu. Jam 4 sore itu udah sepi, semua udah pulang, dosen-dosen udah pulang gitu guys. Seru, makanannya murah-murah karena di Solo saya sangat suka ya, kayak ya paham lah kalian, saya dari Pulau Kalimantan, biasanya mahal-mahal 50.000 cuma 1 hari, di Solo 50.000 bisa 4 hari. Berarti makanannya ya yang murah-murah. Kalau penduduknya tuh dekat penduduk atau ramah-ramah apa enggak? Gimana? Ramah sih, ramah. Soalnya Solo kan, apalagi Solo terkenal budayanya masih kental. Aku aja masih sering lihat-lihat wayang, walaupun nggak ngerti ya bahasanya apa, tapi ya dinikmati aja, gamelan. Jadi masih kental gitu loh. Pertanyaannya udah habis nih, berarti simpulannya itu sistem pengajarannya ya seperti tadi kayak sekolah SMA, SMP gitu ya, kelasnya udah disediain, udah ditentuin, matkulnya juga udah ditentuin dari kampus, ada seragam, terus fasilitasnya juga lab ada, perpustakaan oke, kelas juga bagus, seragamnya ada. Untuk UKM organisasinya masih banyak yang lain, nanti bisa dicari aja atau nanti ada informasi selengkapnya pada waktu MOS atau apa namanya, nama lainnya ya itulah pokoknya pada PKKMB. PKKMB ada informasi lebih jelas dan lebih lanjut di situ. Untuk lingkungannya wah sangat worth it, sangat bagus dari segi makanannya murah, terus penduduknya juga nyaman, ramah-ramah. Cukup sekian di episode kali ini, mohon maaf barangkali banyak kekurangan, kelebihan. Tidak ada. Terima kasih, sampai jumpa episode selanjutnya. Jangan lupa di follow,
subscribe dan like. Oke? Dadah.